Wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk hadirin semua yang sudah menyempatkan waktunya datang ke acara sosialisasi dan penyuluhan pemutahiran data pemilih. Yang pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana kita bisa dapat berkumpul di aula lantai 3 dalam acara sosialisasi ini. Yang terhormat Bapak Kasipem Duri Selatan dan selaku Sekretariat PPS Kelurahan Duri Selatan, Babin Kamtibmas, Bapak Babinsa, PPK dari Bang Fahri, dan pada ini Panwas Kelurahan Bapak Teku, para ketua RW 1 sampai dengan RW 06 serta perwakilan RT Duri Selatan dan Pak Kasatgas RT yang diwakili oleh Bapak Riki. Tanpa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan takdir saya. Ini penyuluhan pemutakhiran data pemilih dan yang anak yaitu penutup. Perwakilan Kelurahan Duri Selatan Bapak Kasipem sekaligus Sekretariat PPS Kelurahan Duri Selatan. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Wadan Kamil, Bapak Sendra Agus Wahid, yang saya hormati Bapak Babinsa Kelurahan Selatan yang baru mungkin nanti akan kita kenal, yaitu Bapak Nur Hasan. Yang saya hormati Bapak Babin Kamtibmas, Bapak Aibtu Luciano. Yang saya hormati PPS Kelurahan Duri Selatan beserta anggota Pak Latif Mahdi dan Pak Bang Sandi, dan satu lagi Mbak Dini, kebenaran orang tuanya terkena musibah dan hari ini operasi yang sangat serius. Semoga operasinya berjalan lancar dan semua dapat yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga diberi kekuatan bagi ini untuk menghadapinya. Selanjutnya saya hormati PPK dan Kecamatan Tambora Bapak Fahri. Yang saya hormati Bapak Zaini SKDM Kota. Yang saya hormati pula PKD Kelurahan Duri Selatan Pak Tengku. Yang saya hormati dan PP Kelurahan Selatan Pak Regi. Yang saya hormati para ketua RW 1, RW 2, RW 3, RW 4, RW 5, RW 6 atau yang mewakili. Yang saya hormati para ketua RT Kelurahan Duri Selatan atau yang mewakili. Yang saya hormati pula FKDM RMK RW 1 sampai RW 06, dan yang saya hormati pula dari media Bang Supri ya. Dan semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya dan takdir saja. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Maha Kuasa, Tuhan Yang Maha Esa, kita dapat berkumpul dalam acara pemutahiran data sekaligus untuk sosialisasi perekrutan KPPS wilayah Kelurahan Duri Selatan. Dan sekali lagi tidak lupa saya terima kasih atas kerjasamanya antara PPS Duri Selatan dan RT dan RW sebagai jembatan kepada masyarakat, dan pula diawasi oleh pengawasan keamanan ketertiban dari Kamtibmas dan Babinsa serta OPP. Hari ini berjalan dengan baik dan lancar, dan saya sampaikan permohonan maaf yang sekiranya Pak Lurah akan hadir dan Pak Sekel selaku keterkaitan juga dan pimpinan Duri Selatan, beliau menghadiri rapat sehingga tidak bisa berkumpul pada kita. Jadi selanjutnya kita lanjut untuk acara ini. Kepada warga masyarakat atau para pelajar dan RW untuk perekrutan ini, carilah untuk para petugas-petugas yang benar-benar mau kerja dan beribadah.
Dan selanjutnya untuk persyaratan nih jangan mendadak ya, apalagi di sini terkait sama teman-teman prioritas terkait sama persyaratan itu yaitu selain surat kesehatan juga surat keterangan dari kepolisian biasanya tuh. Jadi jangan terlalu mepet, jadi bisa tepat pada waktunya sehingga bisa cepat untuk pelaporannya. Biasanya kita dikejar-kejar juga pelaporannya untuk para petugas KPPS di wilayah di selatan, di mana nanti jumlah TPS itu akan berubah ya, dari yang kemarin itu sampai sekarang ini akan berubah dan lokasi relatif sama. Baik, terima kasih. Demikian dapat saya sampaikan. Semoga akan berjalan dengan lancar dan juga sampai ke pemilu tidak kurang satu apapun, baik data, keamanan, ketertiban, dan tentu pula yang utama adalah kesehatan kita semua. Amin. Nah, jadi saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore dan salam sejahtera untuk semuanya. Tadi lihat semangat banget lihat nyanyi begitu ya. Apa gimana itu? Sambil terlalu musiknya terlalu keras aja. Kalau biasa mah biasa aja, harus semangat. Panitianya pun semangat juga. Baik, selamat sore dan salam sejahtera bagi semuanya. Yang hormati Bapak Lurah atau yang mewakili Bapak Kasipun, Bapak Padiranja, yang hormati Bapak Suyatno, Bapak Ditmas Budi Selatan, yang hormati Ketua PPS Budi Selatan, beserta jajarannya, yang hormati RT RW Bapak Tangli, yang hormati RMK, Satpol PP Bapak mewakili, tim media Budi Selatan. Baik, pada siang hari ini saya bertatap muka ke acara pembagian data tingkat RT RW dengan acara yang sama, di mana kita akan membahas rekan saya, Bapak Sermanur Hasan. Beliau satu angkatan dengan saya, cuman hanya berbeda pangkatnya. Sama satu angkatan, jenjangnya pun sama, karena dia pindah dari wilayah sebelah lari ke sebelah lagi, hanya loncat jalan doang. Ya mungkin ya terlalu sulit lah di Selatan karena yang RW mungkin terlalu ya nanti segera adaptasi dengan lingkungan, karena pun saya akan berarti sempurna akan serahkan kepada rekan saya dan akan menghadiri. Saya pun gak panjang lebar untuk menyampaikan ini. Penyampaiannya mungkin sama dengan yang kemarin-kemarin, hanya keamanan yang penting sebenarnya, ketertiban dan keamanan bagi kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Biar kayak Pak Ustadz tuh. Ya, bener ya. Kayak Ustadz beneran. Bohongan. Yang terhormat Bapak Lurah yang diwakili Bapak Kasipom, Bapak Jenam. Yang saya hormati Bapak Bin Satmas, Bapak Ustadz Suyatno. Yang saya hormati Ketua PPK Tambora, Pak Parimulana. Mudah-mudahan asing lagi untuk sama saya, Pak. Alhamdulillah. Dan saya hormati pula sahabat saya, rekan saya, Bapak Agus. Sebentar lagi mau purna sekaligus mau ibadah umroh. Kita doakan mudah-mudahan kesehatan kembali dengan sehat walafiat. Yang saya hormati Bapak Ketua DPRD, Ketua RW 1 sampai RW 6, Wakil Jenderal,
masih dalam perjalanan. Kita doakan teman-teman dari sini. Yang saya hormati Ketua RT ada 70 ya? Ada 70 ya? Ada ya? Saya jujur Bu, saya kalau sama ini banyak kan ibu-ibu nih. Saya agak takut dengan ibu-ibu. Kenapa takut? Karena kita lihat dari seorang perempuan. Takut saya, makanya saya nggak banyak panjang lebar. Saya kalau panjang lebar kan kasihan bapaknya nanti. Itu aja sih. Salawat dan salam kita serahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, kepada sahabatnya, keluarganya, juga kepada umat Nabi Muhammad SAW. Saya doakan yang hadir pada sore hari ini, mudah-mudahan diberi berkah sehat panjang umur, dimudahkan rezekinya, berjumlah banyak utang, dan lunas di utang. Saya minta waktu 5 menit, subsidi 20, boleh ya, berarti 3 menit. Saya hanya memperkenalkan diri, saya hanya penerus dari Bapak Agus. Saya berbisa tanah serah sebelumnya, saya diutus di sini untuk melanjutkan tugas beliau Bapak Agus sebagai Babinsa Duri Selatan. Perbatasan Palestina, Duri Selatan ke Duri Selatan, tanah serah ke Duri Selatan. Saya memperkenalkan diri, nama saya Nur Hasan, sudah jelas. Nur Cahaya Hasan Remang-Remang. Berarti cahaya remang-remang ya? Apa Nur Cahaya Hasan Bayan? Tadi saya dibawa tadi saya tanya sama Pamdal tadi. Nur Cahaya Hasan Remang-Remang kata dia dalam masalah. Yang mulai tadi hidupnya remang-remang kalau malam. Singkat saja Bu. Bapak, mohon maaf sebelumnya. Kegiatan ini saya hanya minta 3 aja Pak. 3 kok. Ko pertama adalah koordinasi. Ko yang kedua adalah komunikasi. Ko yang ketiga kolaborasi. Di antaranya ada kita jangan putus saling silaturahmi dan jangan putus saling komunikasi. Kayak Pak, stakeholder kita saya yakin Duri Selatan mantap lah ya. Jangan putus koordinasi terus Bu. Apalagi kegiatan ini menjelang pemilu gubernur maupun wakil gubernur. Saya yakin lah Duri Selatan ini kebes semua warganya. Mudah-mudahan tidak ada sesuatu apapun ya. Saya dari sini mudah-mudahan awal ini malam yang berkah ini malam Jumat. Mudah-mudahan berkah semuanya. Sebelum yang mana hari Senin? Saya hari Senin ke sini. Saya bilang jangan Senin lah, malam Jumat aja. Bersekalian maksud saya gitu kan. Malam langsung pulang saya sunnah Rasul. Itu sih. Itu aja Bu, saya nggak panjang lebar. Ya kan? Kita ada pantun sedikit nih. Ya. Pergi ke Bandung naik kereta. Di dalam kereta ada buaya. Hati-hati Bu. Ada buaya. Itu aja, mohon maaf sebelumnya. Karena manusia biasa tempatnya salah. Oh lagi. Jadi nggak ada gimana Bu saya. Ada buaya di kereta di dalam. Gitu kan? Saya mohon maaf Bu, ini saya tidak panjang lebar. Karena saya habis ini saya ngawal komandan saya ke Halim Perdana, ya kan? Bukan sementara ada Pak Agus. Setelah ini saya akan ikut, mungkin saya langsung ke bandara ngawal komandan ke Malaysia, menghadiri Kitanan UPTP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Lurah Duri Selatan atau yang mewakili Bapak Kasisem, Bapak Dirhamsyah. Yang saya hormati Bapak Wasan Ramil, Bapak Agus Wahid. Yang saya hormati Bapak Babinsa Duri Selatan, Bapak Nur Hasan. Yang saya hormati Ketua dan anggota PPS Duri Selatan. Yang saya hormati Panwas Cam dari Kecamatan Tambora, perwakilan Pak Fahri. Mereka ya. Yang saya hormati Panwas PKD
Pak Ramli, yang saya hormati khusus Bapak Mampun Purot, Kabupaten Selatan. Yang saya hormati Ketua dan anggota FKDM, Ketua dan anggota RMK. Yang saya hormati Bapak perwakilan dari Satpol PP Pak Riki, yang saya hormati para ketua RW dan Kelurahan Selatan, baik yang hadir langsung maupun yang diwakilkan. Beliau khusus perwakilan FKDM Kota Bapak Jaini. Selanjutnya yang saya hormati juga RT serta undangan dan semua yang hadir di sini yang insya Allah senantiasa mendapatkan kemuliaan dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon maaf apabila tidak bisa disebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Insya Allah kita senantiasa mendapatkan kemuliaan dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama, mari kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala, pada siang hari ini kita masih sehat walafiat dalam kerangka kegiatan sosialisasi dan penyuluhan pelaksanaan pemutakhiran data pemilihan bagi RT RW sekaligus penyuluhan pembentukan KPPS ya Pak ya. Mudah-mudahan apa yang dilaksanakan ini dapat berjalan dengan baik. Salam mari kita sanjungkan kepada Junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, bahwa ini adalah merupakan kesekian kalinya kegiatan tahapan terkait dengan pilkada, Pilgub DKI Jakarta, DKJ sekarang ya Pak ya, DKI Jakarta. Nah, adapun keterkaitan dengan fungsi dan tugas pokok saya dalam kesempatan ini, saya laporkan kepada kita semua bahwa apa-apa yang sudah dilaksanakan, ya terutama bagi siang ini, pada saat siang ini akan menjadi bagian daripada proses. Proses itu ada koridornya, proses itu ada aturannya, ada mekanismenya, ada tata caranya, ada batasannya. Himbauan saya bagi kita semua bahwa ini kan baru penyuluhan, ini kan baru sosialisasi. Nah, pelaksanaannya dari tahap ke tahap, ada aturannya, ada mekanisme. Ketika itu sudah dilaksanakan sesuai dengan mekanismenya, sesuai dengan aturannya, himbauan saya adalah kita semua punya hak dan punya kewajiban. Antara hak dan kewajiban itu kita sesama warga negara kita punya terhadap pengamanannya, terhadap hasil yang dilaksanakannya. Tolong apa yang digariskan dalam aturan-aturannya nanti Pak BPS, Pak Ketua RW, dan RT dan semuanya kita laksanakan sesuai dengan mekanismenya. Dan tolong bantu koordinasi tadi sebutkan sama Pak Nurasa 3 koordinasi, komunikasi, kolaborasi. Komunikasi manakala ada permasalahan ataupun bibit-bibit permasalahan silakan segera dikomunikasikan, dikoordinasikan, serta apabila ada sesuatu hal yang perlu dilaksanakan penanganan, kita berkolaborasi, kita laksanakan penanganannya bersama-sama supaya tidak meluas menjadi hal-hal yang meluas lagi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas penyampaian saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sini dari PPK Kecamatan Tambora, Bapak Fahri Maulana, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Bang Sari atas waktunya. Mohon izin Pak, Bu, saya berdiri Bu ya. Kalau berdiri ya berdiri di saya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Abu Badu yang saya hormati dan sama-sama kita hormati, Lurah Selatan akan diwakili Bapak Sibom, Bapak Rasid Hamzah. Terima kasih Pak atas fasilitas yang diberikan oleh Sekretariat Lurah Selatan atas mendukungnya kegiatan acara PPS. Juga yang saya hormati, saya ada Pak Humas, Bapak Sudiarno, dan bagi saya Neo, Cak Nur. Saya biasanya kalau di transfer pakai Cak, karena
anak kiai siapa lagi. Juga yang saya hormati Pak Bapak saya yang lama, Bapak Agus. Juga di sini ada Pak Ketua RW, Ketua RT, Ketua RT atau yang diwakili, Ketua RT atau yang diwakili. Kalau di sini saya hormati Bapak PP, Pak Bapak. Juga di sini ada Panwas Kelurahan. Nanti juga setelah kita sosialisasi rekrutmen KPPS, nanti juga dari tingkat Panwas Kelurahan ini ada pengawas TPS. Di masing-masing TPS ada satu. Mau ada ini harus tambahan. Terima kasih Bapak-Bapak Ibu-Ibu atas atensinya untuk mensupport acara ini. Hari ini ada 2 materi sebenarnya. Yang pertama itu ada sosialisasi dan bagaimana pemutahiran data terkait data-data di Bulu Selatan gitu kan. Kemarin alhamdulillah tidak ada kendala ya, tidak ada gitu kan. Nah intinya kemarin kita udah rapor pleno di PSHP, begitupun hari ini kita melakukan kegiatan sosialisasi. Artinya tahapan kita ini bertahap nih Pak. Sering ketemu alhamdulillah kan. Berangkat datang dikasih kue, pulang dikasih alhamdulillah Pak ya, alhamdulillah lumayan belum beli beras ya. Hari ini ada 2 materi. Yang pertama terkait data, yang kedua terkait pembentukan KPPS. Nanti apa syarat-syaratnya, apa ketentuannya nanti akan disampaikan oleh KPPS Duri Selatan. Yang terpenting saya berharap dari Duri Selatan ini untuk rekrutmen KPPS tidak ada yang ikut cawe-cawe. Dalam arti kita tetap netral karena kita udah masuk penyelenggara. Nanti di KPPS tolong juga kepada Bapak Ibu warga RW untuk mensosialisasikan atau merekomendasi putra putri yang terbaik untuk meneruskan generasi dari Bang Latif, Bang Sandi untuk ikut serta di penyelenggara. Karena KPPS ini adalah ujung tombak kita ya. Pak Tari juga alhamdulillah udah mengawali kita, demokrasi kita sampai hari ini. Karena Pak Tari ini kerjanya betul-betul ketemu salah satu calon pemilih, gitu kan? Karena kita berkaca di 2017 bahwa tingkat partisipasi masyarakat kita di DKI Jakarta ini cukup meningkat. Artinya jangan sampai kita melihat opini-opini yang ngapain dimasukin di pikiran kita, nggak usah. Karena ini hajat kita, ini adalah calon pemimpin kita di Jakarta. Ya kita berharap sama-sama mensukseskan penyelenggara pilkada serentak ini. Karena kita ini ada 3 calon. Kemarin pendaftaran ada 3 calon, walaupun belum penetapan. Nah, kita belum tentu juga 3 calon, tapi kemarin dapat 3 calon. Udah tahu kan Bapak Ibu kan, ada yang dari independen sama kemarin yang parpol calon-calonnya kan. Nah, kita di gubernur juga ada di Jakarta salah satu gubernur independen serentak se-Indonesia yang ada calon gubernur independen cuma ada di Jakarta. Yang lainnya kalau wali kota atau bupati itu ada independen. Mungkin nanti selebihnya infonya terkait syarat dan ketentuan pembentukan KPPS ini nanti akan dipaparkan oleh KPPS Duri Selatan. Syaratnya ini umurnya ini 17 Bu, maksimal 55. Jadi mohon maaf yang umurnya udah melebihi 55 istirahat di rumah. Dan kita juga ada syarat kesehatan dari rumah sakit Puskesmas. Itu cek kesehatan itu cek tensi, kolesterol, gula gitu kan, karena kita mengantisipasi dengan kesehatan itu kan. Ngecek kita dari mana keluar. Jangan sampai mati di penyelenggara nih Bu, nggak lucu nih Bu.
Ya mungkin itu aja hanya doa dari semoga nggak banyak nih. Ya mohon ibu mohon atensinya, mohon partisipasinya, mohon dukung support kegiatan tahapan penyelenggara di PPS, begitu pun di PPK dan tingkat kota. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Lurah Duri Selatan yang diwakili Bapak Kasifam, yaitu Bapak Diren Hamsyah. Yang saya hormati Bapak Dinas Duri Selatan Pak Suyatno. Yang saya hormati Bapak Babinsa Duri Selatan Pak Agus dan Pak Nur. Lalu yang saya hormati ada perwakilan PPK Kecamatan Tambora. Yang saya hormati Pak Latif selaku Ketua PPS Duri Selatan beserta anggotanya Pak Sandi, dan yang saya hormati Ketua LMK dan FKDM beserta anggotanya, dan yang saya hormati Ketua RW Kelurahan Duri Selatan RW 1 dan RW 5, dan yang saya hormati perwakilan RT Kelurahan Duri Selatan. Saya di sini ingin memberitahukan juga bahwasannya di sini Panwasjam atau Panwas Kecamatan Tambora sedang juga membuka pendaftaran PTPS atau pengawas TPS, yang dimana ini jadwal bagi ini. Yang dimana ini pendaftaran itu dibuka dari tanggal 12 sampai dengan tanggal 28 sampai dengan 28 September 2024. Jadi saya di sini mengharapkan dari Bapak dan Ibu sekalian, di sini perjalanannya belum dirilis karena kebetulan hari ini juga saya ada jadwal untuk rapat di kecamatan bersama Panwasjam terkait persyaratannya. Jadi setelah ini baru saya bisa mengumumkan yang pasti ya Bu ya. Itu minimal usianya berusia 21 tahun. Itu minimal. Dan ijazah itu SMA minimal. Itu yang pasti ya Bu ya. Dan informasi selanjutnya pasti akan saya sampaikan kepada RW sekalian dan rektor. Jadi saya mengharapkan di sini dari Bapak Ibu untuk membantu untuk mencarikan putra terbaik untuk menjadi pengawas TPS. Jadi untuk informasi selanjutnya akan saya sampaikan ya Pak untuk Bapak Ibu. Ya, sambutan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Bapak Teguh Wakasan sama Panwaslu Bunga sama PPS. Soalnya banyak yang menanyakan sama saya. Bisa hubungi Pak Teguh, bisa diminta nomor teleponnya gitu. Ya, kita langsung ke inti dari pertemuan kita untuk siang hari ini, yaitu dia paparan materi perekrutan calon anggota KPPS. Waktu dan tempatnya Bang Latif selaku Ketua PPS, kami persilakan. Begini ya biar saya menyampaikan materinya.
Mungkin dari inisiatif. Ya, yang terhormat di sini hadir bersama kita Bapak Lurah atau yang mewakili ya, ini Bapak Kasibam, Bapak Dirhamsyah, yang terhormat Babinsa Kelurahan Duri Selatan yang hendak pensiun ya Bapak Penda Agus, yang terhormat Babinsa yang baru. Tadi kata Bapak Hari katanya Cak Nur namanya. Jadi Cak, yang terhormat Bapak Babin Kantimnas Kelurahan Duri Selatan, Bapak Diatno, dan yang terhormat KPU Kota Asri Jakarta Barat, terima kasih sudah hadir. Hadir juga bersama kita KDM beserta anggota, Ketua LMK beserta anggota atau yang mewakili, Ketua RW 1 sampai RW 6 Kelurahan Duri Selatan, perwakilan RT Kelurahan Duri Selatan, dan hadirin yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada Bapak Ibu semua. Lanjut ke materi pertama, materi mana itu tadi? Aplikasi temanya sosialisasi dan penyuluhan. Kayak izin di sana ya biar sama-sama sambil lihat slide-nya. Oke, di sini ada tahapan pilkada yang dimana kita sudah berjalan sampai di tahapan ini. Per hari ini itu di tanggal sekarang berarti September ya, nanti akan berjalan di tanggal 25 September sampai 23 November. Nanti akan ada pelaksanaan kampanye yang tentunya akan diawasi langsung sama PKD demi kenyamanan bersama, dan tidak lupa juga untuk Bapak Ibu RW maupun RT untuk warganya bila mana memang belum terdaftar, nah ini bisa langsung cek linknya di sini Bu. Di Google bisa di search aja, dicari, buka bukaan. Nah, di sini ada cek dptonline.kpu.go.id. Nah, ini linknya, websitenya, yang dimana nanti ketika pengecekan dipastikan semua warga, khususnya warga yang berada di Duri Selatan, baik de facto maupun de jure-nya, itu terdaftar sebagai pemilih di TPS-nya masing-masing. Next, Mas Andi. Nah, lalu pilkada 2024 ini tentu bila sama-sama dipahami ya bahwa kita ini akan memilih gubernur dan wakil gubernur. Mungkin, nah itu kalau wali kota mungkin bukan di tingkat kita DKI, untuk DKI Jakarta hanya pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur saja. Lanjut Mas Andi. Nah, ini ada tanggalannya yakni 27 November 2024. Itu serentak pilkada senasional, bukan khususnya di DKI Jakarta, dilaksanakan pada tanggal 27 November tahun 2024. Lalu ada persyaratan dan tahapan pembentukan KPPS pilkada tahun 2024. Nah, ini ada yang pertama itu ini tadi slide-nya. Nah ini ya. Di next lagi. Oke, kalau latar belakangnya mungkin tidak perlu dijelaskan ya. Untuk KPPS ini menjadi ujung tombak terselenggaranya pemilu di tingkat-tingkat TPS ya, karena memang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan memastikan bahwa hak pilih masyarakat tersampaikan, tersalurkan melalui TPS yang telah disediakan. Di info mengenai TPS di Duri Selatan sendiri, kita terdapat 25 TPS tersebar di 6 RW. Nah itu mungkin nanti untuk pemetaan wilayahnya nanti bisa koordinasi langsung bersama kita BPS, karena kemarin kita juga ada koordinasi ke beberapa pengurus wilayah mengenai penempatan TPS, bahkan sampai penempatan lokasi-lokasi TPS. Nah ini ada persyaratannya. Yang pertama itu bisa dicatat warga negara Indonesia berusia paling rendah 17 tahun, diutamakan paling tinggi itu maksimal di 55 tahun. Nah, jadi saya untuk BPS Selatan ingin menegaskan untuk usia ini lagi-lagi tidak ada toleransi untuk di pilkada besok, karena berkaitan dengan aturan yang memang sudah baku dari KPU. Lalu berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat. Lalu mampu sehat secara jasmani rohani, bisa dibuktikan melalui SKS atau surat keterangan sehat yang mungkin bisa langsung mendatangi puskes bila mana memang mempersiapkan untuk tahapan-tahapan KPPS. Lalu
Salah satunya itu mempunyai integritas pribadi dan tidak menjadi anggota partai politik. Izin dulu sebentar ya. Selanjutnya mengenai tentu dari yang pertama itu warga negara Indonesia bisa dibuktikan nanti ketika pendaftaran bisa langsung membawa fotokopi kartu tanda penduduk elektronik. Nah ini ada beberapa kendala yang mungkin nanti bisa teknis lah ya secara baik-baik karena memang betul-betul di sini udah ukuran KTP-nya rata-rata udah nggak konvensional ya, udah eKTP berarti ya, berarti buat motor muda. Lanjut ke berusia paling rendah 17 tahun. Nah, diutamakan paling tinggi itu 55. Tentu dibuktikan dengan KTP. Sisanya dokumen-dokumennya disediakan langsung oleh PPS. Nanti Bapak Ibu bisa mendatangi langsung atau mungkin nanti kita bisa koordinasi langsung ke pengurus wilayah untuk dokumen-dokumen yang telah disediakan. Tentu kita juga akan menyediakan pos yang kita berada di lantai 3 Sekretariat PPS Sulawesi Selatan. Lalu di sini ada pendidikan paling rendah. Di sini bisa melampirkan fotokopi ijazah yang surat pernyataan kemampuan kecakapan dalam membaca bila mana memang jika tidak ada pendidikan paling rendah di SMA. Jadi ada toleransi sedikit dari KPU bila memang dari segi pendidikan tidak mencakup sampai SMA, maka nanti akan ada surat pernyataan baca, tulis dan hitung. Mungkin nanti ada surat pernyataannya kita sediakan. Nah mungkin di sini ada saya bacakan ulang. Yang pertama itu ada surat pendaftaran dari PPS kita yang disediakan. Kedua itu ada fotokopi KTP. Ketiga fotokopi ijazah menengah atas atau sederajat atau ijazah terakhir. 4 itu surat pernyataan bermaterai. 5 surat keterangan jasmani sebagaimana dikeluarkan oleh rumah sakit puskesmas. Nah ini dengan pemeriksaan kadar gula darah dan kolesterol. Jadi lagi-lagi ditekankan untuk pemeriksaan kadar gula darah dan kolesterol. Lalu untuk sejauh ini sampai hari ini kita dapat informasi bahwa untuk pembuatan surat sehat di puskesmas itu dari KPU tidak maksudnya tetap ada biaya di puskesmas, tapi nanti kita dari PPK maupun tingkat kecamatan nanti harus coba negosiasi supaya harganya itu tidak terlalu mahal gitu Bapak Ibu yang memang nanti untuk melakukan kadar gula darah dan kolesterol itu sih Bu. Tapi itu bentuknya ini ya bukan suatu hal yang pasti gitu, tapi kita mengusahakan semaksimal mungkin, tapi keputusan lagi-lagi ada di puskesmas gitu. Oke. Nah, nanti ada surat keterangan bebas dari partai politik memang kalau misalnya memang dari Bapak Ibu terdaftar sebagai calon pendukung atau dari partai politik. Lalu ada surat pernyataan bermaterai menginformasi bahwa nama identitas. Nah ini ada tahapannya, mungkin berarti masuk ke tahapan berikutnya. Naik lagi ya, oke. Nah ini saya bacakan, mungkin bisa dilihat dari situ tadi memang enggak. Nah ini yang bisa saya bacakan. Nah, pengumuman pendaftaran itu nanti dibuka 17 sampai 21 September. Nah kita dari PPS Sulawesi Selatan mulai melakukan penerimaan juga mulai tanggal 17 September sampai dengan 28 September 2024. Nah lalu ada tahapan sampai nanti seleksi dan lain-lain akan diumumkan di tanggal 5 Oktober sampai 7 Oktober. Nah itu ada penetapannya juga di tanggal 7 November sampai di tanggal 7 November 2024. Lalu nanti ada pelantikan langsung, jadi setelah ditetapkan langsung dilantik gitu. Nah lalu ada masa kerjanya itu mulai di tanggal 7 November 2024 sampai 8 Desember 2024. Oke, berakhir sudah penyampaian materi pembentukan KPPS pada Pilkada tahun 2024. Sejauh ini ada pertanyaan? Ditanyakan saja Ibu kalau ada pertanyaan nih. Ini sebenarnya materi bagus nih. Berapa honornya? Takdiran daftar pemilih bagi RT atau RW tingkat Kelurahan Selatan Kecamatan Tambora Kota Administrasi Jakarta Barat tahun 2024.
Ya. Dan pemblokiran data pemilih. Ada landasan hukumnya, mungkin yang pegang materi bisa dibuka bersama ya dari nomor slide-nya. Slide-nya Bang tadi, hampura. Nah ini adalah landasan hukumnya. Landasan hukumnya itu mulai dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan. Yang kedua itu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 mengenai penyandang disabilitas. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 sampai keputusan KPU yang terbaru yang nomor 799 Tahun 2024 mengenai petunjuk teknis penyusunan pemutahiran data pemilih gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Lalu ada tahapan yang telah kita lakukan. Ini ada penyusunan bahan pemutahiran data pemilih, melalui coklit yang telah kita laksanakan bersama selama 1 bulan kemarin. Lalu ada penyusunan daftar pemilih sementara atau DPS. Nah ini ada mulai dari penyusunan bahan, rekapitulasi, pengumuman maupun sampai masukan dan tanggapan masyarakat. Lalu penyusunan daftar pemilih sementara DPSAP, mulai dari penyusunan bahan sampai rekapitulasi sampai penyusunan daftar pemilih tetap. Nah, ini kita masih dalam penyusunan bahannya. Lalu nanti akan ada rekapitulasi sampai nanti ada pengumuman DPT berjalannya waktu. Nah, ini ada tanggalan-tanggalan mungkin bisa dilihat. Nah, di materi juga ada dibagikan. Lalu ada pendataan pemilih. Nah, ini lagi-lagi pendataan pemilih dilakukan dengan prinsip de jure. De jure itu yang mana dia beridentitas itu dan berdomisili di tempat yang memang sesuai dengan KTP elektronik. Nah ini jadi pemilih-pemilihnya itu sudah berumur 17 tahun pada hari pemungutan suara atau pernah kawin dibuktikan dengan kepemilikan KTP elektronik. Lalu ada DP4, DPT pemilu terakhir sampai sumber data dari instansi atau lembaga. Nanti ada proses sinkronisasi data hasil sinkron. Lalu ada bahan pemutahiran data pemilih atau model A daftar pemilih. Lalu ada daftar pemilih sementara. Nah ini ada tahapannya, kita sudah lewati bersama mengenai daftar pemilih sementara ini. Nah kemarin juga kita telah laksanakan bersama rekapitulasi DPS tingkat kelurahan sampai tingkat kecamatan dilaksanakan kemarin di Kecamatan Kapura. Lalu ada PPS memperbaiki DPS selama paling lama 5 hari sejak terakhir penyampaian atau masukan tanggapan masyarakat. Nah ini lagi-lagi mengenai daftar pemilih sementara itu kita meletakkan kepada Bapak Ibu RT yang memang lagi-lagi ini masih berjalan ya Bang Sandi ya tahapannya ya mengenai data yang masuk bila mana memang menemukan data warganya yang memang belum terdaftar atau memang dia pindah domisili yang memang misalnya dari Kelurahan Tanjung Priok pindah ke Belu Selatan, kita harap segera laporkan ke kita DPS supaya memastikan hak pilihnya terpenuhi di Kelurahan Belu Selatan. Ya sampai kita juga meminimalisir terjadinya DPK ya, bukan berarti kita tidak ingin ada DPK, karena belajar dari pengalaman Pilpres kemarin, DPK ini menjadi unsur sebuah permasalahan. Memang dianggap berbeda lah, dia cukup bawa KTP, menyatakan belum terdaftar, yang akhirnya mencoblos, nah itu menjadi kericuan dan bahkan permasalahan yang terjadi di salah satu TPS di Selatan. Nah kita makanya tadi seperti Bang jelaskan bahwa diharapkan kepada petugas KPPS besok itu petugas yang memang benar-benar fresh, cermat, cekatan, ya sampai ada istilah kecolongan untuk seperti Pilpres kemarin. Karena memang kita sendiri PPS penanganannya cukup prodi dan lama waktunya, itu sampai jam 2 malam itu PPS belum tutup. Jadi dipastikan mudah-mudahan lah di pilkada besok tidak ada hal-hal yang memang seperti Pilpres kemarin gitu. Cukup jadi pembelajaran dan jangan sungkan-sungkan untuk koordinasi. Lagi-lagi jangan sungkan-sungkan bila mana memang pada saat pelaksanaan di TPS merasa ragu untuk apa? Ini orang tiba-tiba bawa KTP misalnya dari jembatan besi, dia mengklaim bahwa dirinya
belum terdaftar. Pak, saya datang dari Jawa Tebisi, saya belum terdaftar di TPS. Nah itu gimana pekerjaannya? Harap kalau misalnya memang masih ragu, koordinasikan dulu ke kita ke PPS. Insya Allah kita akan standby selama 1x24 jam bila mana memang dibutuhkan untuk komunikasi. Ya sampai ada keputusan yang akhirnya membuat sebuah permasalahan menjadi besar gitu. Memang hal itu dianggap kecil gitu, tapi jangan sampai hal yang kecil itu berdampak untuk hal yang besar gitu ya. Harusnya kemarin ketika di wisata itu harusnya zero accident, tapi sangat disayangkan berkat terjadi akibatnya miskomunikasi itu dan jadinya kita nggak jadi zero accident. Justru bakal jadi catatan khusus dan mudah-mudahan di pilkada besok tidak ada terjadi lagi. Oke lanjut, ini ada DPT dan DPTB dapat pengaturan terkait pemilih tambahan pada penyelenggaraan pilkada diselaraskan dengan pengaturan pada pemilu. Ini nomor 7 ya, mengenai daftar pemilih tambahan. Daftar pemilih tambahan selanjutnya disebut DPK. Pemilih DPK merupakan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTB, tetapi memenuhi syarat sebagai pemilih. Nah ini yang saya antisipasi tadi di awal, bisa aja dia kan lingkupnya kalau di pilkada kan DKI Jakarta ya, kita nggak tahu tetangga nanti itu ada yang jahil atau iseng kan gitu, dia muter-muter nyari TPS yang lengkap, terus dia bawa masa masuk, nah itu bakal jadi sebuah permasalahan di TPS. Lalu ada pemilih DPK pada hari pemungutan suara dan dicatat oleh KPPS dalam daftar hadir di TPS dan dilaporkan kepada KPU kota. Nah itu bisa melalui perantara kita. Jadi lagi-lagi kita menekankan untuk DPK ini sekecil apapun atau sedikit apapun memang orang itu DPK dipastikan untuk datang atau melaporkan ke kita ke PPS Kelurahan Wisata. Penggunaan hak pilih DPK dilakukan 1 jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS sepanjang surat suara tersedia. Jadi yang sampai DPK ini dilayani 2 jam atau 3 jam sebelum ini. Jadi ada jangka waktunya 1 jam. Karena yaitu kemarin hal produknya ada TPS yang tutup lebih awal karena memang surat suaranya habis karena dia terlalu melayani banyak DPK. Jadi dia masuk dan TPS itu lengah dan tidak komunikasi ke kita, yang akhirnya terjadi trouble di TPS itu. Nah mudah-mudahan tidak terjadi di berikutnya. Mungkin itu aja Bapak Ibu penyampaian sosialisasi dan penyuluhan pelaksanaan pemutahiran data pemilih. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Jadi ini saya kembalikan ke MC. Sudah pada paham sampai sini apa itu DPK, DPTB, itu kapan waktunya. Nah di sini saya mau ngasih tambahan sedikit, terutama untuk pengurus RT maupun RW yang punya warganya. Saya tekankan, apabila warganya belum terdaftar sebagai pemilih, segera lapor ke PPS dengan melampirkan dokumen pendukung seperti kartu keluarga ataupun KTP. Dan apabila warganya yang sudah tidak memenuhi syarat seperti meninggal dunia, menjadi anggota TNI, Polri, pindah domisili keluar Duri Selatan, itu juga bisa dapat dilakukan melapor ke PPS, melampirkan dokumen pendukungnya Bapak Ibu. Karena sampai sejauh ini KPU Kota masih terus mengolah data. Pergerakan data ini dinamis Bu, karena belum adanya penetapan DPT. Jadi jangan sampai nanti di wilayah warga Bapak Ibu yang terdaftar malah Ibu RT, Pak RT yang diamuk sama warga. Itu kita terus sosialisasikan ke bawah. Segera cek DPT online. Kurang lebihnya DPT online menggunakannya di web sudah pada paham belum nih Bapak Ibu nih. Nah nanti kalau DPK itu ini sih urusan PPS ya Bang ya. Oh DPK ya. Ini sosialisasi ke RT. Jadi di mana nanti PPS itu membuka layanan pindah milih Bapak Ibu. Ini yang harus diketahui, layanan pindah milih. Yang dimana tanggalnya itu di tanggal 17 September sampai dengan Rabu 20 November. Seperti Pilpres kemarin, itu ada pindah milih.
Nah, ada dua bagian yang dimana tuh hamil 30 hari ada beberapa kategori, dan hamil 7 hari sebelum waktu pelaksanaan itu ada kriterianya masing-masing Bapak Ibu. Kayak misalkan contoh nih, misalkan pindah milih, ibu apa misalkan warga yang tempat ngontrak di wilayah ibu bapak, dia KTP-nya KTP luar Duri Selatan, dia mau lakukan pindah milih, itu bisa kita lakukan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Itu 30 hari sebelum masa pencoblosan. Nah, tapi pindah milih itu ada alasannya, harus ada dasarnya. Jadi nggak bisa serta-merta main pindah milih, nggak ada alasannya. Contoh yang pertama misalkan alasan pindah milih karena dia misalkan kerja. Nah, harus dilampirkan dengan surat keterangan dari pekerjaannya. Terus misalkan dia kondisinya mahasiswa, misalkan lagi menjalani kuliah, mungkin karena jauh jaraknya dari Jakarta Timur ke Barat, misalkan ke wilayah Bapak Ibu. Nah, itu harus dibuktikan dengan surat dari kampusnya. Nah, itu salah satu contoh pindah milih ya Bapak Ibu ya. Pokoknya kita dapat lakukan hamil 30 hari sebelum masa pencoblosan. Ada kategori sebelum masa 7 hari pencoblosan, itu yang tertimpa bencana. Misalkan layanan pindah milih, misalkan di daerah Jakarta mana gitu. Misalkan ada bencana, nah dia di sini sama keluarganya, misalkan fungsi ke rumah keluarganya. Nah, dia mau nyoblos di sini karena masih warga Jakarta, haknya juga harus dilayani karena tertimpa bencana, itu dilampirkan dokumennya. Itu seperti misalkan surat keterangan dari kelurahan setempat bahwa wilayah tersebut tertimpa bencana. Terus sama seperti yang orang yang sedang dirawat inap di rumah sakit, itu bisa pindah pilih hamil 7 hari. Kira-kira ngecek DPD online lumayan bisa belum Bapak Ibu, karena langkahnya lumayan sih. Harus masukin nomor WhatsApp kita, nanti masuk kode verifikasi. Nanti di situ tertera kita masuk TPS berapa. Nah, ibu bapak bisa membantu warganya bila mana warganya tidak memiliki Android atau tidak memiliki seluler gitu. Sejauh ini ada pertanyaan nggak Bapak Ibu? Datangnya dari Allah, kesalahan datangnya dari setan, saya hanya jadi korban. Mohon maaf bila komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.